warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu teman saya, Monica Ayu Aprilia. Yang kedua, Tri Imam Wahyudi. Yang ketiga, Marcelino. Dan yang terakhir, saya sendiri, Ulifa Safitri Ani. Kelompok kami akan menyajikan video pembelajaran dalam jurnal yang berjudul The Continuing Search for Best Practice in Classroom Instruction. Video pembelajaran ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. The Continuing Search for Best Practice in Classroom Instruction. Artinya, pencarian berkelanjutan untuk praktek terbaik dalam pengajaran di kelas. Bab ini mendefinisikan praktek terbaik, memberikan kritik terhadap konsep, dan mengidentifikasi praktek pengajaran yang dapat dipertahankan secara umum, spesifik lapangan, dan spesifik pendekatan. Selain itu, juga menawarkan strategi konkret yang dapat digunakan para pemimpin pendidikan untuk meningkatkan praktek terbaik dalam melayani siswa secara efektif, etis, dan adil. Definisi praktek terbaik. Dalam edisi keempat, Stephen Zemelman, Harvey Daniels, dan Arthur Heath mencatat bahwa istilah praktek yang baik dan praktek terbaik adalah frasa sehari-hari yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang solid, terkemuka, dan mutakhir di bidangnya. Intinya, praktek terbaik itu disengaja, dianggap pendekatan yang mencerminkan penilaian dan penelitian pendidik. Selain itu, praktek terbaik adalah praktek yang dapat dipertahankan. Dari mana konsep praktek terbaik itu datang? Wacana praktek terbaik muncul pada abad ke-17 dan 18 dengan perubahan yang dikeluarkan dalam pengetahuan ilmiah. Sedangkan pada awal abad ke-20, F.W. Taylor tidak diarsipkan di era manajemen ilmiah atau Taylorisme. Tujuan yang difokuskan pada efisiensi manajemen dan produksi. Hasilnya adalah devaluasi kreativitas dan agen pekerja. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, proses atau produk riset bekerja untuk memetakan perilaku guru khusus untuk prestasi belajar siswa. Misalnya, dalam memperhatikan perilaku guru yang lebih memanfaatkan waktunya untuk tugas. Selanjutnya, praktek terbaik sebagai mekanisme untuk kontrol dan akuntabilitas. Neoliberalisme melibatkan keistimewaan nilai-nilai ekonomi lebih dari nilai-nilai sosial dan hak istimewa kekuatan pasar, termasuk kompetisi dan privatisasi lembaga sosial termasuk pendidikan. Di sini, praktek terbaik adalah yang meningkatkan kualitas dan praktek terbaik yang maju dalam kerangka akuntabilitas. Neoliberalisme lebih cenderung melepaskan kekuatan etika, ekuitas, dan keadilan sosial. Bukti ilmiah dari praktek terbaik. Sebuah aspek atau modernisme pada kenyataannya gagasannya adalah eksternal, objektif, dan keduanya bisa diatur dan dapat diverifikasi melalui penerapan penelitian empiris atau kualitatif. Bukti ilmiah semacam itu berfungsi untuk mengidentifikasi praktek terbaik. Penelitian kualitatif sangat terpinggirkan. Ini adalah anggapan yang salah kaprah dan sangat buruk. Sementara uji coba acak dapat membantu hubungan kausal antara praktek dan hasil tertentu.
Selanjutnya, praktek terbaik sebagai penyederhanaan dan pengajaran de-skilling. Seperti pendapat Lewis, praktek terbaik diluncurkan dalam upaya untuk kurikulum bukti guru dan dengan demikian melepaskan diri pengajaran-pengajaran dan mencabut hak pilih. Jelas, praktek terbaik menjadi penyederhanaan tugas yang kompleks untuk mengajar. Sebagai tugas non-linear, praktek terbaik juga guru dasar. Guru sekarang sebenarnya diperlukan untuk menjadi pendidik yang sesuai. Selanjutnya, tahan terhadap perubahan dan analitis. Pada esai paragraf kelima, sekumpulan masalah matematika dan laporan buku. Ada praktek yang tak terhitung banyaknya pendidik yang masih melakukan, bahkan karena pendekatan yang lebih inovatif dikembangkan. Kita harus memikirkan praktek terbaik sebagai cairan dan dinamis dibandingkan terus menetap atau ajak. Apa yang pernah menjadi praktek terbaik tidak akan selalu menjadi praktek terbaik. Sebagai metode dan penelitian baru dapat mendukung praktik yang berbeda. Saran terbaik hanya satu arah. Ungkapan praktik terbaik menyiratkan bahwa ada satu cara terbaik untuk melakukan sesuatu dan bahwa sebagai pendidik kita harus mencari puncak kinerja dan menggandakannya. Sebuah studi penting oleh Guy Elbon dan Robert Dijkstra mengenai metode dan bahan bacaan kelas 1 menemukan bahwa tidak ada satu pendekatan yang jelas lebih baik dalam semua situasi dan hal daripada yang lain, sehingga harus dianggap yang terbaik. Metode dan metode yang akan digunakan secara eksklusif. Masalah kekuasaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Kekeliruan ekologis dan perhatian terhadap man phase-out litter. Kekeliruan ekologis mengacu pada tindakan membuat kesimpulan atau asumsi tentang individu berdasarkan data kolektif tentang kelompok yang menjadi milik individu tersebut. Kekeliruan ekologis datang dalam banyak variasi. Kita harus menyadari bahwa kelompok manapun terdiri dari individu yang beragam dan unik yang mungkin memiliki kekuatan dan kebutuhan yang berbeda, dan karenanya memerlukan pendekatan dan strategi yang berbeda. Menjadi setara berarti melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Perhatian pada konteks. Tidak ada praktik terbaik yang melayani semua kebutuhan siswa, kapan dan di mana saja. Sangat penting bahwa guru, sebagai ahli reflektif kritis, mempertimbangkan rincian konteks dalam membuat keputusan instruksional berdasarkan pengetahuan mereka tentang bidang praktik mereka dan pengetahuan mereka tentang kasus tertentu. Kekhawatiran sebaliknya di sini adalah bahwa pendidik menolak praktik yang menjanjikan karena tidak dapat bekerja di sini, walaupun konteks adalah kuncinya. Itu tidak boleh digunakan untuk mengabaikan ide dan strategi sebelum memberikan pertimbangan yang bijaksana. Praktik terbaik berada terutama di tingkat praktisi. Penelitian substansial menunjukkan bahwa guru bukan bahan atau fasilitas atau program atau kepala sekolah yang memiliki dampak terbesar pada pembelajaran siswa terhadap faktor apapun yang terkait sekolah. Dengan demikian, masuk akal bahwa sebagian besar wacana praktik terbaik berfokus pada strategi tingkat guru. Kurangnya fokus pada masalah sistematik, ekuitas, bias, dan marginalisasi. Sebagai masyarakat, perhatian kita harus difokuskan bukan pada kesenjangan pencapaian, tetapi pada celah peluang. Mengakumulasi perbedaan dalam akses ke sumber daya pendidikan utama guru ahli, perhatian khusus, peluang kurikulum berkualitas tinggi, materi pendidikan yang baik, dan sumber daya informasi yang berlimpah, yang diperparah dari generasi ke generasi. Praktik-praktik terbaik
ketika difokuskan pada strategi pengajaran yang terkotak-kotak, hilangkan perhatian pada isu-isu yang lebih besar dan lebih kuat tentang bias kelembagaan dan sistemik dan marginalisasi. Efek buruk sama dengan biaya praktik terbaik. Dalam bekerja untuk meningkatkan nilai ujian penempatan lanjutan atau AP, sekolah mungkin membatasi akses ke kursus hanya untuk siswa yang cenderung mendapat nilai baik. Ini memang mungkin menghasilkan skor AP yang lebih tinggi, tetapi secara tidak adil membatasi siswa lain dari akses ke konten. Ini adalah masalah keadilan sosial, karena semua siswa harus memiliki akses dan harus didorong untuk menantang diri mereka sendiri dengan konten yang ketat. Tantangan praktek. Ketika praktek tidak baik, berarti implementasi buruk. Kita harus berhati-hati untuk menerapkan praktek sepenuhnya dan dengan kesetiaan. Jika tidak, manfaat atau hasil yang diharapkan dapat dirusak. Masalah pengawasan praktek terbaik sebagai daftar periksa. Praktek terbaik dapat membantu para pemimpin sekolah dan kabupaten membuat keputusan tentang cara menginvestasikan sumber daya. Selanjutnya, pengaruh praktek terbaik untuk mempromosikan keadilan dan keadilan sosial. Praktek terbaik seperti memegang tinggi harapan, pengelompokan yang heterogen dan fleksibel, dan diferensiasi ketika diberikan kepada semua siswa dapat mempromosikan keadilan dan keadilan sosial. Yang selanjutnya, memajukan pendidik, kecerdasan kritis dan kecerdasan kreatif. Pendidik harus memupuk kecerdasan kritis ini untuk menilai berbagai praktik terbaik dan untuk menghindari diposisikan sebagai drone pasif yang tanpa berpikir menggunakan praktik terbaik seperti yang didefinisikan oleh entitas eksternal. Yang ketiga, memajukan penyelidikan guru. Siklus penyelidikan meliputi mempertanyakan, merencanakan, bertindak, menilai, mencerminkan, dan menyesuaikan melalui proses penyelidikan secara terus-menerus. Yang selanjutnya, memajukan dialog sederhana tentang praktik terbaik. Pendidik paling kuat dan efektif memajukan pembelajaran siswa ketika mereka bekerja secara kolaboratif. Tujuan struktur pengajaran praktik terbaik. 1. Pelepasan tanggung jawab secara bertahap disengaja dari guru ke siswa melalui pemodelan latihan bersama, dibimbing praktik, dan praktik mandiri. Kedua, lokakarya membaca menulis di kelas. Ketiga, bacaan strategis. 4, kolaborasi. 5, unit integratif atau lintas disiplin. 6, mengharuskan siswa untuk berbicara, menulis, menggambar, berakting, dan dengan cara lain mewakili pembelajaran mereka. Yang terakhir, penggunaan penilaian formatif relatif.